apa Ibu Kartika, Ibu Kartika juga, Masya Allah, selamat datang Ibu Kartika. Terus di sini ada Ibu Sumi, ada apa? eh, Om Kayu Agung ya di sini ya. Masya Allah ya, selamat datang. Terus Ibu Mulia Cianjur, terus ada Ibu Novi Setiawati dari Gresik. Masya Allah, Ibu Novi. Selamat datang ya semuanya. Apa kita sudah menyatu dan di sini juga pemateri kita sudah hadir juga di depan kita nih dengan Ibu Hairia Idris. Masya Allah, Ibu Hairia, selamat datang, Ibu Hairia. Nah, di sini ada Ibu Hairia juga sudah hadir. Masya Allah, jadi di sini kita hari ini materi yang akan disampaikan oleh pemateri dahsyat kita ini tentang melipat gandakan keajaiban di bulan Syakban oleh Bunda Hairia Idris ya, Masya Allah. Jadi gimana nih caranya kita supaya melipat gandakan nih nanti kita di bulan Ramadan, kan kita sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan ya. Jadi gimana caranya melipat gandakan harus dari sekarang nih, kiat-kiatnya apa-apa aja gitu ya. Jangan sampai bulan yang dahsyat itu hanya 30 hari terlewatkan begitu aja. Jadi sebelum bulannya itu datang, jadi kita harus tahu kiat-kiatnya harus seperti apa nih. Jadi lebih penasaran lagi kan teman-teman di sini bagaimana caranya. Nah, di sini kita langsung panggilkan aja pemateri kita pemateri kita ya Ibu Hairia Idris. Dipersilakan Ibu Hairia Idris. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Masya Allah ya. Masya Allah, barakallah. Masya Allah ya. Ya, Silakan Ibu Hairia. makasih kemudian. Ya. Sebelumnya suara saya lancar nggak nih? Lancar Masya ya? Allah, Alhamdulillah. lancar. Lancar. Ya, Kemudian jelas. gambar oke ya? Gambar oke, Alhamdulillah bagus cakep. Bunda. Iya, Cakep siap. gambarnya cakep. Oh, gambarnya yang cakep ya, Om Roni ya. Secakep Iya. orangnya, Bukan orangnya. secakep orangnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi Budian udah menyapa semuanya ya. Jadi dari sapaan-sapaan Budian itu terselip banyak doa ya. Banyak doa mengandung energi berlian. Dan Alhamdulillah malam ini kita bertemu di sini dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka mendengarkan Tolabul ilmi. tolabul ilmi. Kalau habis tolabul ilmi ngapain? Diprakaikan. Dipraktekkan. Dipraktekkan. Kalau udah dipraktekkan Hmm. apa lagi efeknya? Jadi aja Memuliakan dan Masya membahagiakan. Allah, memuliakan dan membahagiakan. Sebentar, saya lampu saya lagi padam. Oh iya, Wow, nggak keren kayak hijau, ya. nggak kayak lagi hijau di mas. film gitu Om Roni. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi kalau wabarakatuh. sudah untuk kita untuk memuliakan, membahagiakan, terus lanjut apa lagi nih teman-teman? Ajaib. Ajaib. Terus apa lagi? Kok Ayo tidak apa disebut lagi? ya? Di ujung perjalanan kita di sana ada siapa? Ada Allah. Ya, gitu. Ada Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi perjalanan kita itu tidak hanya sampai dengan ajaib, tidak hanya dengan memuliakan dan membahagiakan saja. Itu harus didasari oleh dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul. Dan kemudian kalau untuk orang-orang mungkin di sini semua Muslim ya, gitu. Nah, untuk orang-orang yang belum Muslim, tetap kita semua adalah hamba Allah, ya hamba Allah yang perlu kita muliakan dan bahagiakan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya apa? Hati-hati dengan niat itu. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh niat ya. Dan karena niat itulah kita nanti perjalanan kita sampai mana gitu. Kalau perjalanan kita cuma sampai rest area, ya nanti niatnya cuma sampai rest area. Sayang kan teman-teman ya, gitu. Perjalanan kita itu adalah panjang sekali teman-teman. Panjang dan kita pengen semoga sampai dengan tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita mulai dulu dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya.
Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bisa meningkatkan kefahaman kami, ya. Karena ilmu itu ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, teman-teman, ya. Jadi kita menghindari, kita minta sama Allah supaya eh, ilmu yang kita peroleh malam ini adalah bermanfaat, ya. Jadi dan kita sesuai dengan judulnya, kita kan adalah dalam rangka bulan bulan Sya'ban ya teman-teman. Teman-teman masih ingat ya ininya apa nih? Judulnya. Kita buka dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bun? Melipat gandakan Ya, keajaiban Keajaiban di melipat bulan bulan gandakan Syawal. keajaiban di Ini bulan kelihatan. Sya'ban. Nah, kira-kira teman-teman kita samakan ini dulu yuk. Samakan definisi apa itu keajaiban. Boleh. Menurut teman-teman apa? Mungkin teman-teman masih ingat ya cerita tentang mungkin Dokter Fikri ya tentang bahwa keajaiban itu misalnya dulu kalau dulu kan waktu di surga kita pengen makan mie ayam, celing ada mie ayam, begitu ya teman-teman ya, gitu kan? Pengen soto ayam, celing soto ayam hadir gitu. Nah sekarang kenapa tidak hadir langsung soto ayam? Kita harus masak dulu. Kenapa? Karena perisai rezeki kita. Nah, pertanyaannya, apakah keajaiban itu selesai dengan celing, celing, celing? Ya. Tidak ya teman-teman. Ya, bayangkan kejadian celing, celing, celing itu terjadinya di mana teman-teman? Di Di surga. di surga. Kira-kira Surga. apa aja para penghuni surga itu akhlaknya seperti Di apa aja surga. teman-teman? Illa qolan salaman salama ya. Akhlak penghuni surga itu adalah mohon izin ya, ada suara masuk ya bentar. Bersama gerakan sirkular nasional oleh mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jadi akhlak penghuni surga itu adalah tidak ada yang diucapkan selain kata-kata yang baik gitu ya. Nah, berarti kata-kata yang baik itu adalah keajaiban ya. Karena keajaiban itu tidak selesai dengan celing-celing. Lihatlah suasananya. Suasananya itu di surga ya. Penduduk surga itu kata-katanya tuh semuanya disiplin kata ya kan. Bahagia. Nah, jadi ketika kita bisa mengendalikan kata-kata dengan hanya mengatakan kata-kata yang baik, yang berenergi dahsyat, itu juga suatu keajaiban, teman-teman, ya, gitu. Jadi kalau misalnya nih, di sini mungkin ada peserta SHMR atau THMR atau yang sudah ikut Magnet Rizky kok belum merasakan keajaiban? Halo, apa benar gitu kan? Ketika akhlak kita berubah yang tadinya tidak tidak menyenangkan, kemudian kita menjadi pribadi yang menyenangkan, itu adalah keajaiban ya. Perubahan akhlak itu adalah suatu keajaiban, teman-teman ya. Kita yang dulunya itu -1, apa-apa pengennya didahulukan, apa-apa pengennya diperhatikan, apa-apa pengennya disediakan, apa-apa pengennya dilayani, gitu kan? Sekarang kita pengen melayani, kita pengen memperhatikan, itu adalah keajaiban. Karena karena itu adalah akhlak penghuni surga. Sampai sini kira-kira ada yang nggak setuju? Setuju. Setuju, Bun. Setuju, alhamdulillah. Kalau misalkan kita celing, 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 kemudian Allah kasih kita rizki, misalnya mobil bagus, mewah, kemudian rumah yang mewah, itu adalah bonus teman-teman ya. Bonus bayangkan teman-teman di luaran sana untuk membangun rumah ya tangga yang harmonis itu tidak mudah teman-teman ya. Kemarin saya dengar tuh dari Budian katanya suaminya ajaib ikut apa Budian SCU ya ikut. Super camp umroh saya cemplungin di super Oh camp iya. umroh Bu Hairia. Iya. Nah, ketika suami istri memiliki pandangan satu visi, memiliki frekuensi yang bagus,
yang sama-sama, yang apa namanya, obrolannya enak, itu adalah keajaiban teman-teman, ya gitu. Bayangkan di luaran sana itu untuk menyamakan frekuensi suami istri itu kan perlu perawatan, ya kan, perawatan yang nilainya wow keren itu kan jutaan gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah melalui Maghrib Rizki kita bisa membina rumah tangga yang bahagia harmonis. Begitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi keajaiban itu adalah apa teman-teman? Keajaiban itu intinya itu adalah pertolongan dari Allah ya. Pertolongan dari Allah dalam bentuk rizki. Rizkinya itu seperti apa? Rizkinya itu ada rizki yang umum dan ada rizki yang khusus ya. Rizki yang umum itu adalah seperti harta, yang berlimpah atau fasilitas yang kita peroleh di dunia, ibaratnya yang seperti duduk diam rezeki datang itu ya teman-teman gitu. Kemudian apa namanya, memiliki teman yang banyak, teman yang baik ya. Dan jauh lebih penting dari itu adalah ketika kita bisa memperbaiki diri kita tanpa 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 berat gitu loh. Biasanya kan kalau sebelum mengenal MR itu kan kalau diingetin kan rasa rada-rada gimana gitu ya, gitu kan. Garis kebenarannya tinggi gitu kan. Tapi setelah kenal MR ya Allah, kalau di kalau diingetin sama teman kok kayaknya seneng gitu ya, gitu ya. Jadi eh, ya Imam Syafi'i juga kan mengatakan bahwa lagi tren nih katanya kalau ada yang menasehati ketika orang yang pinter dia akan merasa bersalah ya teman-teman. Tapi kalau orang yang tidak pintar gitu, Imam Syafi'i ngomongnya bodoh ya, itu dia akan ngeyel gitu gitu ya. Jadi itu sebetulnya self talk untuk diri kita sendiri teman-teman. Ya, jadi insya Allah saya doakan semoga teman-teman yang hadir di sini ya, yang on kamera ya, yang tidak on kamera pun tidak apa-apa, mungkin sedang wifi-nya sedang di apa kuotanya sedang diirit-irit ya. Gangguan, Bu. Ya gimana? Gangguan. Oh gangguan. Iya Wifi-nya betul. Kadang sinyalnya itu nggak penuh ya Bunda, gitu. Sinyalnya kadang tidak penuh. Jadi apa namanya perlu perlu apa diatur gitu kan gitu. Semoga Allah Maaf Bunda lagi ada tamu, jadi off kamera bentar ya, nanti ya buka Bunda lagi. Jamila, Masya Allah dahsyat, Bunda keren. Semoga Allah eh, Allah berikan rizki yang banyak berlimpah kepada teman-teman. Amin. Amin. Allah Amin. berikan kesehatan, kesehatan, kebahagiaan, Ini kemuliaan, masuk aja sih, ini didapat keberkahan. aja Ya. pintunya. Kemudian Udah Allah berikan keluar. kemudian Allah beri untuk teman-teman ya, untuk sahabat yang masih memiliki amanah, semoga amanahnya Allah selesaikan, Allah lunasi ya teman-teman ya. Itu insya Allah Allah dan Rasulnya ketika makanya tadi kita penting sekali untuk meluruskan niat teman-teman ya. Untuk meluruskan niat kita melakukan ini adalah dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika teman-teman melakukan segala sesuatu karena Allah dan Rasulnya, ketika teman-teman masih memiliki amanah mungkin, masih memiliki eh, apa namanya janji ya kepada sahabat, insya Allah nanti Allah dan Rasulnya yang akan menyelesaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi kita harus happy ya teman-teman ya. Happy. Alhamdulillah. Nah, selesai kita mengenai keajaiban ya. Kemudian bulan Sya'ban, apa itu bulan Sya'ban? Ya. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8 Hijriah, teman-teman. Ya, bulan ke-8 Hijriah. Dulu, sebelum Rasulullah lahir, nama-nama bulan Hijriah ini sudah ada, teman-teman. Sudah ada ya. Mulai apa namanya? Bulan Muharram, kemudian Safar, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Roah, kalau bahasa Juni Rabiul Roah. awal dulu, Bun. Ah, gimana? Rabiul awal dulu. Oh iya, Robiul Safar, Awal. Rabiul awal, Iya, Rabiul akhir, Robiul Awal, Robiul Akhir. Kemudian apalagi Bunda? Jumadil awal, Jumadil, Jumadil awal. Jumadil Awal, Jumadil Sani, Iya. Jumadil Rajab, Akhir, Sya'ban.
Rajab, Sya'ban ya. Jadi Sya'ban ini adalah bulan ke-8 Hijriah, teman-teman. Ya, bulan ke-8 Hijriah. Sya'ban ini artinya jadi dulu sebelum Rasulullah lahir, masyarakat Arab itu menamakan bulan-bulan itu sesuai dengan kondisi pada saat itu ya, pada kondisi pada saat itu. Kalau misalkan musim buah katanya namanya ini Safar gitu loh gitu. Nah, Sya'ban ini Ramadan ini itu biasanya pada saat itu adalah kekurangan air gitu. Nah, biasanya bulan Sya'ban ini adalah para kabilah-kabilah di Arab itu mengumpulkan mengumpulkan air untuk persiapan di Ramadan, teman-teman. Gitu ya. Nanti setelah Ramadan baru Syawal. Nah, Syawal itu mulai ada air ya. Nanti penduduk dari Hijaz, dari Yaman itu berkumpul gitu di Mekah. Kemudian nanti langsung habis Syawal, kemudian Maulud, kemudian ini ya, Hapit Rayagung ya. Jadi bulan-bulan Idul Adha. Idul Ramadan. Adha itu adalah bulan yang terakhir, bulan ke-12 terakhir di bulan Hijriah, teman-teman ya, gitu. Nah, jadi Islam itu, teman-teman, Islam itu lahir di sebuah eh, masyarakat yang sudah memiliki budaya, teman-teman, gitu. Sama seperti Islam di Indonesia ya. Islam di Indonesia juga kan kita sudah memiliki budaya, teman-teman ya. Mohon izin baterainya habis. Nah, Islam di Indonesia juga kan sudah memiliki budaya ya. Jadi selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetap kita jalankan ya. Dan itulah contoh-contoh yang dilakukan oleh para ulama. Alhamdulillah, Magnet Rizki itu melanjutkan nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh para ulama, teman-teman. Itu, Masya Allah ya. Pak Nasrullah itu keren banget ininya ya. Nah, kemudian nanti setelah bulan Sya'ban ini pastinya adalah bulan Ramadan, teman-teman. Nah, ibarat bagi rapot, bulan Ramadan ini adalah ujian, teman-teman, ujian. Jadi bulan Sya'ban ini adalah belajarnya. Makanya pada saat itu Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah, teman-teman. Memang di bulan Sya'ban ini juga memang bulan terangkatnya amal. Jadi selama setahun gitu kan, laporan kita itu diangkat di bulan Sya'ban, teman-teman. Gitu. Kemudian di bulan Sya'ban juga terjadi proses pindahnya arah kiblat. Nah, teman-teman masih ingat kiblatnya dulunya di mana? Dulunya kan di Masjidil Aqsa ya. Kiblat kita itu dulunya di Masjidil Aqsa, yang sekarang di Palestina, teman-teman. Ya Allah, semoga Allah berikan kemudahan ya teman-teman yang di Gaza untuk berjihad ya. Allah muliakan, bahagiakan selalu. Masya Allah, teman-teman. Sekarang bombardir besar-besaran gitu. Allah ya Rabb ya. Jadi memang sekarang ini zaman akhir, zaman penuh fitnah ya. Fitnah-fitnah Dajjal itu sudah banyak bertebaran gitu. Kita jangan hanya melihat sesuatu hal yang wah gitu. Kalau teman-teman tahu, teman-teman paham ya, sebetulnya orang-orang mereka itu membombardir Gaza itu dalam rangka apa? Dalam rangka bisnis, teman-teman. Dalam rangka bisnis. Banyak sekali peninggalan-peninggalan di Gaza yang pengen digali sama mereka, kemudian mereka ingin menguasai. Jadi kalau Gaza terbuka untuk mereka, mereka itu ada bisa memper itu ke perjalanan ke Eropa gitu loh. Jadi tidak harus melalui Laut Merah. Sekarang kan Laut Merah itu kan dijaga oleh Yaman, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk kita penting sekali untuk mengenal arti keberkahan, teman-teman ya. Pegang erat-erat di zaman akhir ini, pegang erat-erat kata berkah, teman-teman. Jangan mengejar banyak. Kalau berkah itu sudah pasti banyak, teman-teman. Tapi kalau banyak belum tentu berkah, teman-teman. Gitu ya. Namun pada dasarnya berkah ini melebihi dari banyak, teman-teman. Kalau kita tahu berkah ini nilainya melebihi dari banyak, tidak akan terhitung gitu.
tidak akan terhitung ya. Ya termasuk di negara kita juga ya kan. Semoga teman-teman kita diberikan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini ya, yang sayang pada rakyatnya, yang cinta kepada rakyatnya gitu ya. Karena Masya Allah ya, Alhamdulillah dengan hadirnya magnet rezeki ini semoga menjadi penyeimbang teman-teman. Penyeimbang dalam kondisi yang wow keren ya di luar sana. Alhamdulillah melalui magnet rezeki ini di sini rasanya adem gitu ya. Penting sekali kita memiliki komunitas yang positif seperti ini teman-teman untuk menghindari fitnah tadi teman-teman gitu. Jadi kita ini penting sekali berteman di sini, berteman di sini. Karena nanti pun di yaumil akhir, di akhirat, kita berkumpul itu bukan karena ilmu teman-teman, tapi karena cinta ya, karena cinta. Jadi penting sekali untuk kita menjaga cinta. Dan cinta yang terbesar itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Melalui cinta Allah dan Rasul-Nya, maka kita kebagian nih, bagian hati kita untuk mencintai sesama. Ibarat dibayangkan ya, dibayangkan teman-teman, cinta Allah dan Rasul-Nya itu seluas bumi dan langit ya, sedangkan cinta kita sebagai makhluk Allah itu hanya kebagian sedikit teman-teman, nggak banyak gitu loh. Jadi kalau ada kita rasa cinta kita kepada sesama manusia ya, kepada komunitas magnet Rizki di sini, kepada teman-teman ya, kepada Budian, Kang Triji, kemudian Bu Jamila, Bu Lia, Bu Mintarsi, itu bukan karena kita baik teman-teman, tapi karena keberkahan dari cinta Allah dan Rasul-Nya yang akhirnya berdampak kepada diri kita. Ya Allah. Ya. Kalau kita mah sama-sama sedang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi teman-teman, dosa kita masih banyak ya gitu, Masya Allah, ibadah kita belum ada apa-apanya gitu. Alhamdulillah, makanya penting sekali untuk kita meluruskan niat kita berkumpul itu adalah dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ya gitu. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan pindahnya arah kiblat ya. Allah menguji keimanan hambanya dengan kalau dipindahin nih masih beriman nggak pada Allah dan Rasulnya. Begitu teman-teman ya, kiblatain itu. Nah kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi pembaca Al-Quran gitu teman-teman ya. Karena nanti kan kita kan ibarat kita sprint nih, lari. Mungkin sekarang kita lagi lari maraton teman-teman ya, rame-rame, rame-rame. Finishnya nanti bulan Ramadan ya, bulan Ramadan akhir itu kan, bulan Syawal. Nah, di situ ada sprintnya. Sprintnya itu apa? Kecepatan tingkat tinggi. Kecepatan tingkat tingginya itu di apa? Di 10 hari terakhir gitu. Nah, makanya pemanasannya sekarang nih, mulai bulan Sya'ban, kita mulai beres-beres, minimal beres-beres hati, teman-teman, ya. Beres-beres hati, beres-beres ilmu, beres-beres akhlak, beres-beres fisik, ya, gitu. Fisik, akhlak, ilmu, intelektual dan spiritual, gitu, teman-teman. Ya. Nah, kita juga pererat nih hubungan kita dengan Al-Quran ya. Jangan sampai nanti kita bulan Ramadannya semangat di awal, semangat di awal doang gitu kan. Pas di akhir itu ada kemajuan apa? Kemajuan apa namanya? Kemajuan jamaahnya. Jadi jamaahnya makin maju gitu loh, gitu ya. Jadi ya berarti bulan Sya'bannya tuh pemanasannya kurang teman-teman. Gitu ya. Alhamdulillah semoga bulan Sya'ban ini kita bisa pemanasan, niatkan untuk beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, di sini ada yang ikut SCU ya. Bu Lia ikut SCU, alhamdulillah. Wah, itu bisa menjadi trigger yang sangat dahsyat tuh, ya. Kemudian bulan Sya'ban ini bulan yang baik untuk membantu fakir miskin, ya. Alhamdulillah Korwil Magnet Rizki Banten itu kita mengadakan pasar ajaib, ya. Teman-teman silahkan kalau mau bergabung, ya. Insya Allah keberkahannya akan terbawa terus sampai Ramadan nanti. Bayangkan bulan Sya'ban ini adalah bulan apa namanya pengumpulan energi untuk melanjutkan Ramadan supaya Ramadannya lancar. Makanya kalau untuk teman-teman yang membantu fakir miskin, silakan nanti teman-teman ke
ikut ya berpartisipasi di Pasar Ajaib Korwil Banten. Nanti insya Allah pahala dari pahala teman-teman itu terus mengalir ya selama sampai bulan Ramadan nanti. Ya. Kemudian terangkatnya amal manusia dan malam nisfu Sya'ban yang dimuliakan gitu. Di malam nisfu Sya'ban ini ikutin aja teman-teman kebiasaan, budaya, ulama, ustadz-ustadz sekitar, ikuti. Apapun yang baik ikuti gitu. Itu bukan bid'ah ya. Yang bid'ah itu yang seperti misalnya yang nggak boleh ditambah-tambah itu adalah pada saat sholat itu nggak boleh ditambah-tambah teman-teman. Ya, tapi kalau mengenai muamalah amaliyah seperti ini malam nisfu Sya'ban itu boleh teman-teman. Sholawat juga banyak boleh ya. Sholawat macam-macam juga boleh ya karena sholawat itu adalah lambang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu, ya. Nah, ini persiapan menuju Ramadan. Intinya adalah persiapan menuju Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan itu adalah bulan ditingkatkannya amal-amal manusia kepada Tuhan semesta, alam. Aku suka amal-amalku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Izin sebentar ya teman-teman. Nah, ya. Jadi sangat penting untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita teman-teman ya. Sebelumnya saya izin mengangkat ini tentang RFF juga teman-teman. Nah, saya izin kira-kira teman-teman di bulan Sya'ban ini apa namanya jurus MR apa yang teman-teman favoritkan? Boleh teman-teman buka ininya atau ditulis di chat. Coba misalnya menurunkan garis kebenaran ya pastinya itu harus terus menurunkan garis kebenaran. Praktek jurus-jurus magnet rizkinya itu harus tetap kita praktekkan. Dan yang terutama yang terutama ini adalah ini teman-teman. Release, forget and forgive. RFF ya. RFF. Jadi pastikan kalau kita bulan Syawal itu kan alhamdulillah ya Indonesia itu luar biasa ya kalau bulan Syawal itu kan tanggal 1 Syawal maaf-maafan gitu kan gitu itu sebetulnya adalah untuk RFF gitu. Sebetulnya RFF itu sebetulnya di awal Ramadan teman-teman gitu. Tapi budaya kita dilanjutkan selain setelah Ramadan Syawal juga tanggal 1 Syawal gitu. Nah, penting sekali untuk kita RFF teman-teman. Release, forget and forgive. Kenapa teman-teman kita perlu release, forget and forgive? Karena kita ini adalah makhluk energi, teman-teman. Ya, kita ini adalah makhluk energi. Coba kalau saya tanya, Bu Yati, gitu. Bu Yati, itu pada dasarnya Bu Yati atau Bu Siti Maisaro, Bu Farida, Bu Mintarsi, ya semuanya kita itu adalah makhluk dari kumpulan dari energi, teman-teman. Gitu, ya. Apalagi sekarang ini di akhir zaman ini banyak sekali info-info ya yang bisa mempengaruhi energi kita teman-teman gitu. Jadi sayang sekali. Sebisa mungkin kita pilih informasi yang masuk ke dalam diri kita ini adalah info yang masih yang positif-positif saja teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mencari informasi yang positif-positif aja teman-teman. Kenapa? Karena ibarat ini nih. Nah, ibarat ini adalah kapal. Misal kita di sini nih, lagi teman-teman kita lagi di sini ya, gitu. Kapal. Kita kan memiliki tujuan ya. Kapal ini bergerak dan kecepatan berapa? Pengennya kita kecepatannya 200 km per jam teman-teman. Tapi nyatanya nggak nyampe 200 km per jam, cuma 10 km per jam. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kapal ini belum mampu bergerak cepat, teman-teman? Kenapa?
karena ada jangkar di sini. Ini jangkar nih teman-teman ya. Jangkar, 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 jangkar ya. Jangkarnya terjadi sejak kecil teman-teman. Sejak usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tanpa sadar kita menyimpan jangkar, 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 jangkar. Apa itu jangkar? Jangkar itu adalah perasaan tidak positif ya. Perasaan tidak positif ya kita simpan di pikiran bawah sadar gitu. Nah, ini sangat 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 tidak baik nih teman-teman itu. Sebisa mungkin kita lepas jangkar ini teman-teman. Kita lepas ya. Nah, bagaimana cara melepasnya? Cara melepasnya adalah misalnya gini. Kita sudah sholat taubat gitu. Sholat taubat, magnet rizki, praktek-praktek magnet rizki itu jangan-jangan belum sampai ke bawah sadar kita teman-teman gitu. Kita baru melakukannya formalitas di sini, di pikiran sadar kita gitu. Padahal ilmu yang baik itu yang kita praktekkan itu adalah ilmu yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita teman-teman di sini ya itu. Gitu. Jadi ya akhirnya kita sudah praktek-praktek magnet rizki gitu, tapi belum ajaib teman-teman. Ya kecepatannya belum tinggi, belum 200 km per jam, belum bisa move on. Kenapa? Karena ininya belum dicopot nih jangkarnya. Gitu. Bagaimana caranya kita mau fokus supaya kapalnya melesat? Caranya adalah beli mesin, tambahin mesinnya gitu kan. Ini mesin nih teman-teman ya, ini. Jadi kalau ini adalah jangkar-jangkar ini adalah pikiran negatif deep anchor ya, pikiran-pikiran tidak positif di dalam bawah sadar kita. Astagfirullahaladzim. Kita udah istighfar Bunda, udah ratusan kali istighfar, tapi kok masih kebayang terus ya Bun gitu. Masih harusnya kita itu memandang dunia itu baik-baik saja teman-teman gitu ya gitu. Apalagi ini dalam kondisi pemilu ya teman-teman, kita penting sekali itu untuk melepaskan jangkar-jangkar ini teman-teman ya. Kita doakan pemerintah kita semoga dimudahkan oleh Allah untuk menemukan hidayah yang terbaik untuk memuliakan membahagiakan rakyatnya teman-teman gitu ya teman-teman ya gitu. Nah gimana caranya nih supaya kita ajaib, supaya kita bisa melesat gitu kan, melesat itu 200 km per jam supaya kita bisa move on gitu. Supaya kita bisa ajaib. Nah, tambahin mesinnya. Ini mesin. Mesin ini adalah positive anchor ya. Nah, positive anchor ini didapat dari mana teman-teman? Didapat dari pertemuan gitu. Ibarat ini kapal, mesinnya perlu kita beli teman-teman. Belinya melalui apa? Nah, teman-teman sekarang ada yang sedang ikut TOMR2 kan? Itu. TOMR2 itu adalah mesin, teman. Mesin supaya kapal teman-teman itu bisa melaju dengan kencang gitu. Apalagi mesinnya? Mesinnya itu melalui kajian. Hari ini kita berkumpul dengan orang-orang positif, membahas magnet rizki, membahas ilmu-ilmunya Allah, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk membersihkan hati kita. Itu juga mesin teman-teman ya. Mesin supaya kita makin ajaib teman-teman. Terus mesinnya apa lagi? Mesinnya ikut umroh. Ya, ikut umroh. Itu juga mesin teman-teman. Supaya ini nih jangkarnya nih lepas teman. Supaya jangkarnya lepas ya. Kemudian apalagi mesinnya? Slide-nya nggak jalan, Bunda. Oh, slide-nya nggak jalan? Iya. Oh, maaf. Oh, gambarnya berubah belum? Belum, Bunda, belum. Oh, ya Allah, maaf ya. Bentar. Siap, saya salah. Oh, saya kira tadi sudah keluar. Berarti gambar kapal tadi nggak kelihatan ya? Enggak, Belum Bunda. kelihatan. Belum. Kelihatan nggak sekarang? Sudah Kelihatan. kelihatan. Kapalnya udah lewat, Bunda. Tinggal tulisannya. Tadi udah ngebahas kapal-kapal ini saya kira teman-teman. Maaf ya. Saking seriusnya Bunda.
mendengarkan. Oh, tidak ada yang. Oh, gambar yang Bunda infokan tidak muncul, Bunda. Oh iya, saya tidak membaca. Saya tidak membaca chat, maafkan ya. Itu. Ya ini teman-teman ya. Intinya kita ini pengen pengen move on ya kan? Pengen move on, pengen jadi ajaib, pengen melesat keajaibannya, kayak pengen menjadi pengendara spiritual meter yang kecepatan yang sangat tinggi ya. Kita pengen 200 kilometer per jam. Tapi kenyataannya masih kita masih pasang jangkar di sini nih teman-teman gitu. Pasang jangkar di pikiran bawah sadar kita gitu. Jangkarnya apa? Jangkarnya itu adalah negatif deep anchor gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah melakukan jurus-jurus MR Bunda, tapi itu masih di pikiran sadar teman-teman. Ya, ini pikiran sadar ya. Ini nih pikiran sadar. Harusnya kita mempraktekkan jurus-jurus MR itu adalah sampai pikiran bawah sadar gitu. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman ya, kecerdasan kita itu yang paling cerdas itu di mana? Di dalam sel, teman-teman ya. Di dalam sel eh apa namanya, makanya Allah, masya Allah ya, orang-orang yang hafal Quran itu kan bisa cucu 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 gitu kan, lancar bacaannya karena sudah ditaruh di dalam sel teman-teman. Kok tidak hanya ditaruh di otak, tidak hanya ditaruh di otak, tapi di pikiran bawah sadar yang sudah masuk ke dalam saraf-saraf, ke dalam sel. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi kita praktekkan jurus-jurus MR itu jangan hanya di level pikiran sadar gitu. Kita harus mempraktekannya sampai ke bawah, sampai ke pikiran bawah sadar, teman-teman. Itu ya. Ah, akhirnya karena ini apa namanya, karena kita mempraktikannya baru di sekitar pikiran sadar ya, ini belum move on juga nih kapalnya nih teman-teman gitu, kecepatannya belum 200 kilometer per jam, masih 10 kilometer per jam. Pengen pengen tambah lagi kecepatan. Pengen ya, tambah kecepatan, keskis. Bunda. Ah, tambah kecepatan, akhirnya gimana caranya? Nah, ini kan negatif deep anchor ya. Di pikiran bawah sadar itu kan negatif deep anchor. Pikiran-pikiran yang tidak positif gitu ya. Di sini di pikiran bawah sadar kita ini. Kemudian kita pengen positif. Nah, harus lawannya negatif itu kan positif kan? Kita membangun positif anchor. Nah, positif anchor ini ibarat di kapal itu adalah mesin, teman-teman. Jadi mesinnya ditambahin ya. Kita tidak hanya mengandalkan angin, tapi kita beli mesin. Beli mesin supaya kapalnya cepat bergerak. Kita target kita kan 200 kilometer per jam supaya kita bisa move on gitu kan teman-teman ya itu. Nah, di mana mesin-mesin ini? Di mesin-mesin ini adalah di pertemuan, ya, di kajian-kajian. Kita beli waktu kita beli kuota, kita beli. Sekarang kan ada TOMR 2 kan, teman-teman ikut TOMR 2 itu adalah mesin, teman-teman. Mesin supaya teman-teman kecepatannya bertambah gitu. Kemudian ada yang ikut super camp umroh, itu adalah mesin. Wah, itu mesinnya dahsyat banget tuh teman-teman gitu ya. Atau teman-teman ikut beraktivitas di kegiatan Magnet Rizki ya. Kita apa namanya? THMR itu adalah mesin teman-teman ya. Itu adalah mesin ya. Jadi nanti diharapkan ketika mesinnya udah banyak nih, mesinnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget ya. Akhirnya negatif deep anchor-nya lama-lama, jangan lama-lama, bentar-bentar ya. Bentar-bentar sudah tidak ada lagi. Jangkar-jangkarnya masih ada tapi sudah lepas semuanya. Lepas nih. Tadi yang warna di sini udah lepas semua. Akhirnya kapalnya bisa move on dengan ditambah mesinnya gitu ya. Ditambah mesin, nanti Pak Nas kan mau ngadain pertemuan di cruise. Nah, teman-teman silahkan hubungi para CTMR tersayangnya, para CTMR terdekatnya. Ya, semoga dikasihkan rezeki untuk ikut cruise bersama Pak Nas ya, di coaching bareng Pak Nas ya, sehingga
ditambah mesinnya gitu ya. Atau nanti ikut Supercamp umroh gitu. Atau nanti ikut TOMR. COMR Ramadan biasanya di akhir ya, di akhir bulan Ramadan nih, sepulang Pak Nas dari umroh mengadakan COMR gitu, teman-teman ya. Itu adalah mesin, teman-teman ya. Jadi hadir di pertemuan, ikut kajian-kajian Magnet Rizki, itu adalah mesin supaya kita move on, teman-teman ya. Jadi penting sekali kalau kita pengen ajaib ya, kita harus move on gitu. Kita harus bisa melepaskan negatif deep anchor ya, harus membersihkan pikiran bawah sadar kita ini. Dan momentum bulan Sya'ban, momentum Ramadan itu adalah momentum yang sangat tepat untuk membersihkan pikiran bawah sadar kita. Gitu. Gimana caranya? Gimana cirinya? Cirinya itu adalah ya asobru minal ula. Sabar pada tepukan pertama, itu kata Rasulullah. Sabar pada tepukan pertama gitu teman-teman ya, itu ciri-cirinya. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang ajaib, kita bisa melepaskan negatif deep anchor sehingga kita selalu bisa move on, perasaan kita selalu positif gitu. Oke, ya. Jadi penting sekali untuk kita RFF ya, release, forget and forgive ya. Kita menjadi pribadi yang baru ya, pribadi yang ajaib ya, untuk sama-sama mengajaibkan negeri ini gitu, teman. Nah, ini izin saya sharing ya. Ini salah satu ikhtiar kami Magnet Rizki Korwil Banten ya. Sebelumnya kami sudah mengadakan pasar ajaib juga di tahun lalu ya, di tahun lalu teman-teman 2022 nih, 2022. Insya Allah sekarang kita mengadakan di Serang ya. Dan silahkan teman-teman yang mau ikut berdonasi transfer ke rekening Bu Anita. Berapapun, insya Allah nilainya sama. Yang penting itu adalah keikhlasan kita. Mau transfer 50.000, 100.000, 200.000, sejuta, 10 juta, 100 juta. Insya Allah nilainya sama. Yang penting niatnya itu adalah ikhlas. Ikhlas karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita titipkan kecintaan Allah pada Rasulnya kepada para penduduk Serang. Jadi ini juga dalam rangka menyambut Ramadan. Ya. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi melakukan sedekah juga bagian dari RFF tadi, ya teman-teman. Ya, karena ada orang yang ini tidak bisa muncul. Ini. Jadi ini krus ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman ikut ya. Coba izin share ya. Ini adalah kegiatan gurunda kita, Pak Nas. Semoga kita bisa ikut ini ikut dalam ini pergerakan Pak Nas. Nah ini. Silakan. Gambarnya keluar ya teman-teman ya. Masya Allah. Bayangkan naik krusnya bareng Pak Nas, teman-teman, itu ya. Itu saja. Silahkan. Oh, tadi ada pertanyaan tuh dari Bunda Mintarsi. Saya itu hal yang paling tidak mudah buat saya itu yang namanya tumpukan pertama. Masih refleks hal yang tidak baik. Oh, Masya Allah. Padahal Bu Mintarsi ini udah sabar sekali ya. Gitu. Alhamdulillah. Insya Allah itu yang sedang kita lakukan, teman-teman ya. Merasa soleh itu tidak baik ya. Merasa salah itu baik ya. Insya Allah kita yang tidak sempurna ini sedang terus memperbaiki diri ya. Semoga Allah dan Rasulnya yang akan memperbaiki kita.
tidak apa-apa, walaupun walaupun prosesnya belum banyak, tidak apa-apa. Semoga Allah dan Rasulnya yang akan begitu, teman. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Masya Allah ya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Raise hand dulu. Ya, Ibu Jamila CPMR dari Pekanbaru ini. Silakan Ibu Silakan, Jamila. Bunda. Ya. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberi kesempatan bisa belajar malam ini. Dan saya memang pingin terus belajar memperbaiki diri. CTMR bukan berarti itu hanyalah jenjang ketika kita belajar ingin ke Bogor dulu ya. Ya Bunda Khairiah seangkatan saya ya. Iya, Bunda. Masya Allah. SMP 6 ya. Nah, yang saya mau tanya itu Bunda memang RFF itu tidak mudah ya Bunda. Betul, Bunda. Tidak mudah banget gitu kan. Tapi karena kita udah memang berusaha ya, berusaha udah mengenal ilmu MR ini dan saya juga berterima kasih ketika saya juga bulan Januari itu ada sesuatu yang sangat gitu terasa dan ketika kita juga ikut belajar sama teman Sumatera Selatan ya ingat saya Pak Saroni pokoknya saya sering ikut lah terus mereka bilang Bunda Rido gitu ya saya belajar Bunda bagaimana ya Allah beri hamba biar Rido gitu ya ternyata benar Bunda ketika kita udah ridho dengan keadaan itu ya ya itu yang Allah kasih keajaiban itu. Masya Kita Allah. tahu ada aja rezeki yang kita dapat ternyata gitu kan. Kalau secara logika nggak masuk akal kan gitu ya. Tapi itulah ridho. Nah malam ini malam apa ya? Malam Sabtu ya. Nah malam Kamis itu saya WA teman gitu juga saya harus RFF gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya ikhlasin aja gitu kan. Jadi memang nggak mudah untuk RFF itu Bunda. Tapi ketika kita kata Bunda sampai dalam gitu ya, memang udah kita kalau cuma sholat taubat nggak terasa ya Bunda ya. Belum rasanya udah kita sholat taubat kan. Tapi kalau belum kita RFF yang ridho itu ya ridho kan menerima ketentuan Allah ya Pak Saroni ya. Betul Bunda. Saya akan berterima kasih banyak ketemu teman-teman lagi di sini gitu. Jadi alhamdulillah saya sekarang tuh lebih banyak tenang gitu walaupun kemarin sempat istirahat 2 malam di rumah sehat gitu ya. Tapi beda gitu keajaibannya tuh Bunda. Ya Allah serasa dimanja Allah banget gitu ya. Kita seharusnya cuma dapat kelas 1 dikasih VIP Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nambah suami juga dapat makan pagi siang malam udah nggak usah mikir nyari yang jaga tempat tidurnya. Ya Allah saya kaget ya Allah beginilah rupanya kalau kita udah ridho Allah akan beri gitu kan beri setelah RFF. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya senang gitu semakin belajar semakin banyak Allah beri saya ini ketenangan gitu dan ya keajaiban tadi 2 malam cuman Bunda alhamdulillah akhirnya boleh pulang lagi alhamdulillah. Amin. Sehat selalu Bunda, Masya Allah. Sehat selalu Bunda. Terima kasih Energi Bunda sangat doa dibutuhkan. Doa teman-teman banyak kok di grup terima kasih. Jazakumullah ya. Sehat-sehat Ibu Jamila ya. Iya, sehat semua ya. Insya Allah kita diberi Allah kekuatan bisa ketemu Ramadan. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah. Ya, makasih bimbingannya yang baru saya dengar tadi tuh pernah dengar jangkar ternyata dengan Bunda Khairiah ini luar biasa walaupun tadi tempat tutup ini ya, tutup apa namanya? Slide-nya nggak ini. Saya dengar jangkar itu, Masya Allah luar biasa lah dapat ilmu baru lagi nih. Harus sederhana ya Bunda. Sederhana tapi mendalam ilmu. Semoga bisa dipraktekkan. Dahsyat insya Allah Bunda. Makasih ya Bunda. Jazakillah khairan. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Mohon izin ya teman-teman tadi yang sholat taubat tadi
sebetulnya bukan sholat taubatnya yang masih di pikiran bawah sadar, tapi sikap kitanya teman-teman. Ya, sikap kitanya harusnya kan ketika sholat taubat itu kan Allahu Akbar. Nah, ini kan udah lepas semua nih harusnya nih. Udah diserahin semua gitu loh. Gitu. Udah serahin semuanya ke Allah. Nah, itu kita masih menggenggam. Belum begini. Prakteknya begini, tapi kenyataannya hati kita masih Begini. begini. Astagfirullahaladzim gitu. Harusnya kan Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, kemudian tangan kita kan ditaruh di sini nih. Ya. Ya. Nah, bayangkan ditaruh di sini adalah kita dipeluk sama Allah. Kita dalam pelukan Allah. Itu teman-teman, itu ya. Latihan FF itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, terus lanjut sholat gitu. Makanya innamal a'malu binniyat. Penting sekali untuk kita memperbaiki niat kita. Jadi kita melakukan sholat taubat itu tidak hanya rutinitas, oh ini jurus MR yang diajarkan Pak Nas. Tapi kita harus mengerti why-nya dan kita harus mengerti untuk menginstall ke sel-sel ke dalam sel-sel di dalam pikiran bawah sadar kita gitu. Ya, jadi ciri-ciri pikiran di luar pikiran bawah sadar itu kan, misalnya kalau kita dicubit gitulah, kan kita ada refleks gitu kan. Nah, refleksnya itu sekarang kalau dicubit udah senyum aja, sama gitu, gitu, gitu ya. Jadi bukan bukan praktek MR-nya yang itu, tapi sikap kitanya gitu ya, yang belum sampai ke pikiran bawah sadar. Seperti memaafkan orang lain itu kan harusnya tuh udah ini ya, sholat tobat segala macam gitu. Dan sebisa mungkin list-list yang di sholat tobati jangan ditambahin ya. Jangan diupdate, itu nggak perlu diupdate itu. Ya, itu ya kalau saya mah daripada menambah list mending yang lain dah gitu. Jadi jangan diupdate. Minta sama Allah, jangan minta sama Allah. Ya Allah, jangan ada update list-list itu ya Allah gitu. Saya nggak mau ada itu gitu. Pengennya sholat tobat itu ya dalam rangka memperbaiki dosa saya masih banyak banget gitu, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita berlatih terus. Ya inilah semoga momen bulan Sya'ban dan Ramadan ini menjadi momen terbaik untuk kita. Tahun depan belum tentu kita mendapatkan Sya'ban. Ya. Satu-satunya Sya'ban, satu-satunya Ramadan di tahun 1444 Hijriah itu ya sekarang. Dan itu tidak akan terulang. Mau tahun depan tidak akan terulang. Walaupun namanya sama-sama Sya'ban, sama-sama Ramadan, itu tidak akan terulang. Umur kita belum tentu nyampe juga ya. Kalaupun nyampe juga kan suasana pasti berbeda. Gitu. Jadi dan terutama saudara-saudara kita pandangi, saudara-saudara kita teman-teman, alhamdulillah masih ada umur. Coba teman-teman hitung ya. Teman-teman hitung dari Ramadan yang lalu ada aja yang saudara yang kita yang meninggal, anggota kita yang meninggal. Kemudian Ramadan sebelumnya lagi. Sekarang Ramadan ini juga ibu saya meninggal gitu loh. Ya Allah. Jadi pandang saudara-saudara kita ya Allah. Alhamdulillah masih ada umur. Pandang dengan penuh kecintaan karena Allah dan Rasul. Karena penuh, kalau kita sendiri teman-teman kita ini tidak akan mampu mencintai saudara kita. Karena kita masih apalagi kalau kita masih pakai otak gitu kan, masih pakai ini, nggak akan mampu. Minta sama Allah supaya kita memiliki energi yang cukup, cinta Allah dan Rasulnya yang akan mencukupi kita untuk mencintai saudara-saudara kita. Ya, jadi supaya update listnya itu nggak ada, cintai mereka, cinta, penuh dengan cinta. Ganti energinya energi dengan energi cinta. Bahagia tanpa syarat ya Bunda. Ya, bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah. Kita sudah tidak jeruk nipis gitu kan. Ketika ada hadir nih, ya mungkin kita manusiawi ya Bunda, manusiawi kita pengen menjeruk nipisi keadaan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kita minta sama Allah ya. Ya Allah, kalau bisa kita tuh jangan menjeruk nipisi keadaan ya Allah. Ya Allah bimbing saya ya Allah supaya saya tidak perlu menjeruk nipisi keadaan. Cukup Engkau saja. Karena saya yakin 5 menit yang lalu pun sudah menjadi masa lalu dan masa lalu itu sudah menjadi milik Allah. Itu. Yang kita miliki itu mungkin masa depan dan masa depan pun itu dalam genggaman Allah gitu. Jadi kita memiliki apa? Ya, alhamdulillah. Sekarang. Iya, betul.
Masya Allah. Masya Allah ya. Ini Bu Hairia ada pertanyaan lagi dari Orin Kayu Agung. Katanya cara menjaga istiqomah dalam kekhusyuan, menjalankan ilmu MR dalam lingkungan sangat tidak mudah. Bagaimana itu Bun caranya? Katanya ini pertanyaan dari Orin Kayu Agung ya. Ya, Silakan Bu ya. Hairia. Terima kasih Bunda Orin. Jadi orang itu ada introvert, ada ekstrovert. Ya, ini dua-duanya bagus. Itu adalah karunia dari Allah. Itu. Orang introvert itu bukan berarti orang yang pendiam. Orang ekstrovert itu bukan berarti orang yang ramai. Itu hanya baterai. Baterai yang disimpan kadang ada di introvert itu baterainya ada di dalam diri kita. Ekstrovert itu adanya di luar. Gitu, ya. Kalau orang introvert itu senang mencari inspirasi. Ya, orang introvert itu senang mencari inspirasi. Orang ekstrovert senang mencari motivasi. Gitu ya. Orang introvert mengisi baterainya ketika dia sendiri di rumah. Itu orang introvert ya. Orang ekstrovert itu mengisi baterainya itu justru ketika bertemu dengan orang lain. Gitu. Makanya ada orang yang, Bunda saya kalau lewat Zoom nggak bisa, Bun. Nah, berarti ekstrovert itu harus ketemu orang. Gitu. Kan ada ya orang yang harus ketemu orang. Berarti itu ekstrovert. Dua-duanya bagus, teman-teman. Dua-duanya bagus ya. Karena itu adalah karunia dari Allah. Nah, orang-orang introvert, insya Allah kalau udah ketemu inspirasinya, dia bisa komitmen, dia bisa pegang. Gitu. Dia bisa pegang. Tapi orang ekstrovert itu perlu dicas dari luar. Nah, itu tadi mesin-mesin tadi teman-teman. Beli mesin Bunda Orin. Beli mesin. Artinya apa? Beli pertemuan. Beli pertemuan, beli mesin gitu ya. Supaya move on gitu. Ya, gitu. Kalau introvert beli apa? Beli buku. Beli buku. Buku-buku MR itu kan banyak tuh. Baca gitu ya. Orang ekstrovert beli pertemuan. Simple, teman-teman. Gitu. Yang penting kita perlu investasi. Dan uang itu adalah uang dari Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Gitu. Untuk memperbaiki diri kita. Jadi nanti dalam hal keuangan itu Masya Allah. Nanti saya udah kapan-kapan lah ya. Nanti saya menerangkan kembali mengenai 1, 2, 3, 4 kantong kanan kiri atas bawah. Ya, itu. Nah, Kalau kapan udah, itu? iya. Mau kapan itu? Iya, siap nanti tunggu jadwalnya. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu teman-teman itu tidak ada istilah pengeluaran, yang ada adalah investasi. Gitu. Ya. Dalam rangka research and development, dalam rangka mengembangkan diri kita. Karena sebetulnya teman-teman aset terbesar di dalam hidup ini bukan rumah, bukan kebun, bukan mobil, tetapi apa? Tetapi diri kita. Lihat teman artis-artis, para Instagramable, para YouTuber, mereka modal ya kan pasang apa skincare segala macam untuk memperbaiki diri mereka. Karena mereka sadar bahwa aset terbesar itu adalah diri mereka. Nah, begitu juga teman-teman. Begitu juga kita. Aset terbesar adalah memperbaiki mindset kita, memperbaiki tingkah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki waktu kita. Semoga waktu kita bermanfaat untuk memuliakan dan membahagiakan hamba-hamba Allah. Untuk memuliakan, membahagiakan Allah dan yang paling penting minta kepada Allah supaya kita bisa komitmen menjalankan ibadah, teman-teman. Minta kepada Allah ya, zikir pagi itu penting sekali ya, insya Allah. Gitu ya teman-teman. Itu ya. Jadi gimana Bunda Orin? Ya, terima kasih Bun. Sama-sama, berkah barakallah Bunda. Silakan. Ini di sini ada dari KC Madiun, dibilangnya katanya dia belum tahu ilmu jangkar, Bunda. Oh, ilmu jangkar. Masya Allah. Ilmu jangkar ini RFF ini tidak ada di audio magnet Rizky teman-teman, nggak ada. Ini ilmu spesial yang Allah yang Pak Nas berikan nanti di COMR Camp Online Magnet Rizky di bulan Ramadan nanti. Itu Pak Nas langsung yang memberikan itu. Itu salah satu jurus RFF yang Pak Nas yang berikan. Untuk orang teman-teman yang udah ikut THMR ada
RFF gitu. Lewat Facebook ya atau melalui pembinaan CTMR. Begitu, teman-teman. Ilmu Iya, Mas. jangkar. Bunda Hairia, mungkin Ya, ilmu jangkar itu yang pernah Pak Nas nyampaikan kalau di THMR, kalau kita mau jalankan mobil, kalau handremnya belum dilepas gitu, mungkin gitu juga ya Bunda ya. betul. Tapi itu kalau yang analogi Pak Nas yang mobil itu, yang gas sama rem itu masih berada dalam perisai rezeki, Bunda. Oh, Iya, perisai. itu perisai Ya, rezeki, itu Bunda. perisai itu. Hmm. Jadi nggak deep anchor, nggak pikiran bawah sadar gitu. Oh, gitu Iya. ya. Ini lebih dalam lagi. Ilmu baru deep anchor ini Iya, dahsyat lebih ini. dalam lagi gitu. Sadar. Jadi kita sudah memaafkan Bunda, sudah ini, tapi Iya. masih ada nih gitu. Dahsyat. Iya. Apa kan? Gitu. Ya. Masya Allah ya. Mungkin ada teman-teman lain lagi yang mau bertanya, silahkan di open mic-nya dan open kameranya, atau mau lewat chat juga silahkan. Mumpung dahsyat nih ya ilmunya nih ya. Mungkin masih ada yang penasaran gitu dengan materi kita malam ini. Silahkan kalau yang mau bertanya lewat chat atau raise hand dan on kamera. Silahkan. Masih ada 20 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Luar biasa dahsyat memang Bunda. Alhamdulillah, ini ilmunya Allah, Bunda. Iya ya. Kalau ilmunya Allah dipraktekkan itu, kita tuh nggak tenang, hidup itu tenang gitu loh. Nggak perlu minum obat-obatan. Benar Bunda. Benar Bunda. kita 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 melihat kesalahan kita tuh jadi kita ketawa gitu kan. Kita tuh Ya, sekarang kita kenapa aku dulu seperti itu ya? Kok baru iya sekarang ketemu magnet iya rezeki ya? iya Aduh, malu. kita bisa mentertawakan diri sendiri ya Bun gitu. Benar Bunda. Masya Allah, dahsyat. Keren. Bunda, kalau belum ada yang nanya, saya cuma sharing dikit yang Bunda bilang Ramadan itu. Saya pernah ngalami Ramadan 2005. Iya. 2006, Ramadan 2006. Ketika saya itu puasa di rumah sehat, saya disuruh batalin puasa karena saya harus di-scan. Saya kan kena tumor di udel. Nah, saya tidak mau batalkan puasa, Bunda. Iya. Saya bilang, Dok, sekarang saya puasa Ramadan. Iya. Kalau dokter suruh minum, mohon maaf. Karena saya nggak tahu Ramadan tahun depan ketemu lagi apa enggak. Ini Ramadan 2006, Allah beri kesempatan. Terus saya nggak mau batalin puasa, saya lagi baca Quran. Saya belum pernah lah dengar dokter kok bilang, Ibu ini nggak tahu, sakit Ibu berbahaya. Gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah Dok, sakit itu dari Allah. Dulu kan belum tahu bahasa magnet rezeki ya Bunda ya. Iya. Sakit dari Allah, yang menyembuhkan Allah, saya mau pulang. Saya lagi baca Quran. Saya pulang. Habis Lebaran baru saya masuk lagi. Saya kan nggak mau batalin puasa kan. Iya. Masuk lagi. Dan saya pasrah, Desember 2006 saya dioperasi tumor di pusat itu di Semarang. Ya, Alhamdulillah dengan saya pasrah ke Allah dan saya tidak mau waktu itu batalin puasa. Ketika Ramadan itu datang, saya sering menangis Bunda. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tahun 2006, aku divonis bahwa ini puasa terakhirku. Ya udah, alhamdulillah kau kasih lagi kesempatan sampai Bunda bilang tadi. Makanya ketika saya dengar Sa'ban mau Ramadan, ya Allah, buatkan saya ketemukan lagi sama Ramadan gitu. Insya Allah Bunda. Makanya 2006 itu, 2007 saya pensiun dari Telkom Bunda. Jadi setiap Ramadan datang memang Bunda bilang berbeda. Iya. Itulah yang paling saya rasakan. Saya ingin ketemu lagi ya Allah sama Ramadan. Sehatkan saya. Makanya ketika di rumah sehat kemarin, ya Allah aku ingin sehat. Aku ingin ketemu Ramadan lagi. Ya Allah engkau sayang hamba ya Allah gitu. Ya, Alhamdulillah Bunda. Memang beda-beda Bunda. Setiap Ramadan tuh beda. Ya Allah terima kasih ya Allah masih beri saya kesempatan di Saban ini. Bunda, maaf ya Bunda. Kok jadi keluarin air mata Bunda. Allah sayang Bunda Jamilah. Allah sayang. Amin Allah. Terima kasih sahabat semua.
Iya, Ya, terima kasih sahabat semua. Rasanya bahagia banget malam ini bisa bisa silaturahmi. amin. Ya Allah ya. Kita Eh, eh, surga dunia akhirat Semangat ya, ya. Bun. Kita merasakan surga dunia Oh, akhirat. amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah. Ibu Hairia ini kebetulan ada yang tanya lagi di sini Ibu Nuraini katanya Iya. dia mau tanya kalau LOP kita tanya ke Al-Quran itu baik baik jawabannya eh, apa Al-Quran itu baik jawabannya apa tugas kita gitu. Jadi dia tanya kalau LOP kita itu tanya ke Oh, Al-Quran itu baik baiknya apa tugas kita gitu. Jadinya maksudnya gitu Bunda. maksudnya ini garpu tala mungkin ya, Iya, Bun. Ini ya. iya, jadi Iya. seperti itu. Itu Ah, iya. baik atau tugas kita harus tanya ke Al-Quran langsung atau Iya. bagaimana baiknya. Iya, Masya Allah ya. Garpu tala ini kan teman-teman, ini kan garpu tala ini kan salah satu ilmu dari keberkahan Maghrib Rizki dari Pak Nas gitu ya. Nah, supaya ilmunya bermanfaat, berkah, ikuti kelasnya dulu gitu ya. Cintai guru kita. Gitu. Cintai ilmunya, cintai guru kita. Teman-teman ikut THMR dulu, sekali boleh gitu ya. Jadi mengenai garpu tala ini jangan belajar di luar kajian, di luar pertemuan gitu. Itu amanah dari Pak Nas ya. Buat Garpu dalil ya Bunda. iya, garpu tala itu adalah materi THM gitu ya. Ya. Jadi ini akan menjadi energi kuantum teman-teman gitu loh. Khawatirnya makanya ada banyak di luar sana belajar garpu tala sendiri gitu kan. Terus ketemu ini, oh nggak ada efeknya. Ya karena tidak ada keberkahan gitu teman-teman ya gitu. Jadi kita penting sekali dalam belajar itu mencari berkah ya. Dan garpu tala ini adalah Bunda sudah ikut THMR. Nah, kalau sudah ikut THMR, silahkan japri ke saya ya atau ke CTMR untuk menanyakan gitu ya. Tapi kalau yang belum ikut THMR, mohon izin saya nggak berani menjawab teman-teman. Saya tidak berani menjawab ya. Jadi karena teman-teman belum bisa merasakan dasar-dasar hukum, dasar-dasarnya juga gitu loh. Kalau di THMR itu kita garpu tanah nanti dibimbing sama Pak Nas. Aduh itu rasanya enak banget teman-teman. Gitu ya. Mm-mm. Jadi energi kita sama Al-Quran tuh kayak nyambung gitu loh. Jadi garpu tala itu intinya bukan istikharah bil Quran, teman-teman ya. Bukan. Tapi tawasul bil Quran. Tawasul bil Quran itu maksudnya apa? Kita ini kan kalau apa-apa kan suka googling gitu kan, suka nanya kepada orang yang lebih mengerti. Nah, sekarang kita nanya ke Al-Qur'an. Seolah-olah kita menyerahkan kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an tolong saya ada persoalan ini, tolong menurut Al-Qur'an seperti apa? Tolong bimbing saya Al-Qur'an, tolong bimbing saya ya Allah. Nah, itu perlu energi yang sama gitu loh teman-teman ya. Dan energi yang sama itu ada di pertemuan. Sama seperti kapal tadi kita perlu beli mesinnya dulu. Beli mesinnya karena energi itu ada di kapal gitu, ada di kapal yang sudah memiliki mesin gitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman ikut THMR ya. Kalau yang sudah pernah ikut ya silahkan nanti tanya ke CTMR pembimbingnya ya. Atau kalau mau tanya ke saya juga boleh gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah gitu ya teman-teman ya. Bunda Nur Iya, Ain. Kita siap ya Bunda. Kalau ada yang mau Iya. nanya Iya, berputala yang kita di siap. THMR ya Bunda, Mm-mm. siap. Iya. Yang Masya Allah penting ya. harus ikut trainingnya dulu gitu supaya berkah supaya Pak Nas ridho dengan kita. Ya, benar. Gitu. Iya, Masya Allah. Di sini juga ada lagi yang bertanya Bu Hairia Iya, dengan Bapak Sahono dari Madiun. Bun iya. sebenarnya sudah memaafkan, tapi kalau ketemu orangnya suka inget lagi tuh, jadi sakit hati lagi deh. Gimana itu Bun jadinya? Enaknya kalau ketemu orangnya ngumpet aja Pak, jangan di enggak Pak, enggak bercanda ya gitu. Jadi kalau ketemu orangnya suka inget lagi itu tandanya belum RFF Pak, belum rilis forget and forgive gitu. Nah, kalau ternyata masih memang tadi kan RFF itu kan tidak mudah ya. Kalau ternyata masih ingat lagi, segera tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 saya salah, ampuni saya siap belajar ya. Jadi kata kata kunci dari istighfar itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Arahnya kepada kita semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, bukan dia. Ya, ya Allah ampuni saya salah, saya siap belajar ya Allah. Jadi yang perlu diperbaiki itu bukan orang lain, tapi kita. Gitu ya teman-teman ya, Pak.
Bu Husni ya? Bu Husni ya? Pak Sahono dari Oh, Madiun. Pak Sahono ya? Oh, Ya, sama Bu itu. oh sama ya? Oh, Oh sama iya, ya. Ya, Bu Masya Allah Husni ya. dan Pak Sahono. Iya, Di sini jadi pertama itu ya, segera istighfar, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Kemudian untuk mengimbangi istighfar tersebut, ya kita arahkan kepada mereka, kepada beliau, ya Allah muliakan dan bahagiakan beliau, gitu, langsung, ya. Jadi supaya balance energinya, kita kita minta maaf kepada Allah, minta Allah, Bunda, istighfar itu kata-kata yang ditunggu oleh Allah. Jadi kita jangan main-main dengan istighfar. Itu adalah fasilitas dari Allah. Ibarat kita lagi tadi di kapal nih ya, kapalnya nggak cepet gitu, atau kapalnya udah agak-agak oleng, tidak stabil. Allah kasih bantuan istighfar, Bunda. Itu. Allah kasih bantuan istighfar. Coba Bunda lihat deh istighfar di Al-Qur'an. Orang-orang yang diajak untuk istighfar itu siapa? Bukan orang-orang ya ayuhan nas, bukan orang-orang manusia kebanyakan, bukan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Ya. Dan panggilan Allah kepada orang-orang beriman itu adalah panggilan sayang gitu ya. Jadi jangan berarti wah belajar MR saya semua yang salah dong Bun. Bukan. Itu justru panggilan Allah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Itu adalah panggilan sayang dari Allah. Dan ketika kita langsung istighfar, maka Allah buka pintu. Ada apa ndok gitu ya kalau kata orang Jawa nih, ya kan? Ada apa ndok? Sini 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 sini. Kita nangislah pada Allah. Misalkan kita, yang menariknya teman-teman, yang menariknya nanti kalau kita udah istighfar, kita tuh menangis bukan karena sakit hati dengan omongan orang lain. Kita itu menangis bukan karena kehilangan kesempatan atau kehilangan rizki yang menurut kita itu rezeki kita kok jadi diambil orang. Bukan karena itu. Tapi kita menangis karena kita malu sama Allah. Ternyata kita ini belum menjadi pribadi yang ikhlas di hadapan Allah. Nangis Bunda, itu. Kenikmatan iman itu Masya Allah Bunda. Tadi saya bilang bahwa rezeki itu kan ada rezeki yang umum dan ada rezeki yang khusus. Kalau rezeki yang umum, Allah mau kasih mobil mewah, rumah mewah ke siapapun. Selama dia merawat terumbu karang, selama dia memuliakan, membahagiakan orang lain, Allah kasih teman-teman. Mau apapun agamanya, Allah kasih. Tapi rizki iman belum tentu Allah kasih. Gitu. Dan ini ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu adalah rizki spesial dari Allah untuk kita. Makanya garis kebenaran ini Masya Allah teman-teman. Dahsyat, keren banget. Itu adalah tidak hanya LOP celing-celing, tapi garis kebenaran ini loh. Ini Masya Allah, dahsyat banget. Nikmat teman-teman, nikmat sekali. Kenikmatan iman itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kenikmatan iman itu, Masya Allah, rasanya seperti hidup di surga, hidup di dunia, tapi rasa surga gitu. Itulah kenikmatan iman. Ketika orang, mohon maaf di luaran sana sedang tidak disiplin katanya gaduh, ya kan? Tapi kita merasakan nikmat iman. Kita punya Allah. Itu. Jadi, dan itu Allah latih dengan Allah hadirkan orang-orang yang menurut kita tidak nyaman. Jadi Allah kasih nih, Allah kasih kondisi yang tidak nyaman, atau Allah kasih kondisi orang-orang yang menurut kita tidak baik, ya. Sebetulnya adalah untuk melatih menurunkan garis kebenaran. Itu. Kata Allah, nih kalau pengen apa spiritual, kan Allah tahu nih spiritual meter kita kemana, ke kiri atau ke kanan, ya kan? Gitu. Kata Allah, wah ini jangan sampai ke kiri nih kata Allah. Allah kasih tuh kondisi yang tidak nyaman. Supaya kita bisa bertahan. Spiritual meternya ke kanan terus gitu. Makanya turunkan garis kebenaran, istighfar. Ya Allah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Kemudian doakan beliau. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau.
Jadikan anaknya soleh-soleha. Lancarkan rizkinya ya Allah. Mudahkan rezekinya, jadikan agar amanahnya lunas, amanahnya beres, jadikan ada rumahnya bagus, mobilnya bagus, Masya Allah. Di situ nanti malaikat berkerumun, amin, 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 katanya gitu Bunda. Kalau kita langsung itu, ya Allah, terus kata-kata malaikat, ya Allah, lihat hambamu, ada hambamu yang soleh, yang sedang mendoakan hambanya. Tolong ya Allah, kabulkan semua permintaan beliau. Paradox of Candy jalan, kemudian LOP jalan. Jalan semua tuh, Masya Allah. Itulah jalan-jalan keajaiban ya Allah. Jadi Allah hadirkan kondisi yang tidak nyaman, orang-orang yang menurut kita tidak baik, itu adalah ya dalam rangka memperbaiki kita teman-teman, supaya kita bisa menjadi lebih ajaib lagi. Gitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Bun. Sama Bunda. Alhamdulillah. Semangat. Masya Allah ya, udah. Di sini juga ada lagi yang mau bertanya juga nih Bunda, ada mualaf kita nih di sini yang Masya Allah yang baru belajar magnet rezeki ya. Iya. Kebetulan dia mau tanya nih. Assalamualaikum Bunda. Bunda, saya ketika ikut magnet rezeki, apalagi ingin melepaskan perisai, malah suami bilang saya kok sok suci gitu Bunda. Saya Iya. bingung Bunda, buat hancur hati saya. Seharusnya suami yang bimbing saya karena saya awal menjadi mualaf. Gitu. Masya Masya Allah. Allah ya. Terima kasih Bunda. Siapa namanya? Bunda. Bunda Devi. Iya, Alhamdulillah Bunda Devi yang disayang Allah, disayang suami, disayang anak-anak, disayang keluarga. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah hadir di sini. Ya. Jadi memang ini adalah kurikulum Allah. Ya, kurikulum Allah begini. Saya kalau pembinaan THMR, saya mengatakan begini, di Al-Quran itu disebutkan level-level manusia. Ada banyak manusia di Al-Quran. Ada Bashar, kemudian ada Anas, Al-Insan, kemudian ada Muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada pribadi yang bersyukur. Level tertinggi itu adalah pribadi yang bersyukur, teman-teman. Ya. Nah, Bunda sudah menjadi seorang Muslim, alhamdulillah. Berarti Bunda sudah melewati Bashar dan Anas. Ya. Dan ini sedang Allah tingkatkan supaya Bunda menjadi seorang mukmin. Pertanyaannya, Bunda pengen nggak Bunda? Bunda siapa tadi? Diva, ya. Devi Relina Kaban. Bunda Devi pengen nggak meningkat menjadi orang yang beriman? Halo Bunda, mana Bundanya? Kebetulan beliau off kamera Bunda. Oh iya. Ya. Nggak apa-apa, suaranya aja coba Bunda. Bunda Devi silahkan dibuka ininya ya. Ya. Open mic ya Bunda Devi. Open mic, nggak apa-apa, off kamera nggak apa-apa Bunda. Ya, off kamera Ibu Devi Relina Kaban. Jadi silahkan di open mic. Sambil menunggu Bunda Devi ya. Jadi intinya ini adalah kurikulum Allah ya. Kita tidak usah khawatir, maaf ya tidak disiplin kata, kalau suami kita tidak mampu membimbing kita. Ada Allah yang akan membimbing kita. Ada Allah yang membimbing kita. Ketika Bunda menikah dengan suami, kemudian Bunda mu'alaf ya, ada salah satu jurus MR namanya nafsi-nafsi. Dulu ketika saya belum mengenal MR, nafsi-nafsi itu, nanti kan di yaumil akhir masing-masing pegang catatan masing-masing gitu kan, gitu. Itu betul. Tapi itu belum ajaib gitu. Jadi kalau MR itu selalu ajaib, selalu energinya lebih dahsyat gitu kan. Ternyata nafsi-nafsi di dalam magnet rezeki itu adalah gimana caranya kita menjadi sumber keajaiban untuk banyak orang. Dan terutama untuk keluarga kita gitu. Nafsi-nafsi itu adalah gimana caranya kita menjadi energi dahsyat, kita menjadi sumber keajaiban gitu. Karena gini, lingkungan kita itu menunggu kita teman-teman gitu. Menunggu perubahan perilaku dari diri kita gitu ya. Yang bisa mengubah perilaku kita siapa? Allah. Bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak mampu mengelola diri kita sendiri, teman-teman. Serahkan semuanya pada Allah. Ya. Nanti Bunda setelah ikut
kelas Magnet Rizky atau setelah ikut kajian atau setelah ikut pertemuan atau setelah ikut taklim, minta sama Allah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Minta sama Allah supaya dibimbing menjadi lebih baik, ya. Karena pada dasarnya mantarokan ilman sahalallahu ilal jannah. Gampangnya gitu, teman-teman. Barang siapa berjalan menuju ilmu, ya, Allah akan memudahkan surga. Tapi kalau misalkan kita belajar, kemudian kita diprotes sama suami misalnya, atau sama anak-anak, kok bunda jadi sok pinter ya, kok bunda jadi suka nyala-nyalain suami ya, kok bunda jadi sok suci ya. Itu berarti belum sahalal jannah, belum menuju jannah. Itu segera istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya siap belajar. Gitu. Bantu saya untuk mempelajari ilmu MR ini sesuai dengan kacamatamu ya Allah, bukan kacamata saya. Gitu ya. Jadi kita minta pakai kacamata Allah, minta dibantu sama Allah untuk mencerna ilmu ini, untuk kita bisa mempraktekkan ilmu. Gitu. Kalau masih ada yang mengatakan sok cuci, segera kasusnya seperti tadi tuh, istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Kemudian segera doakan suami tanpa jeda. Ya, langsung doakan suami. Ya Allah, muliakan, bahagiakan suami saya, ya Allah. Saya tahu beliau orang baik. Saya tahu melalui beliau saya bisa menjadi mu'alaf. Saya tahu jasa-jasa beliau begitu besar. Tolong muliakan, bahagiakan beliau, ya Allah. Beri hidayah. Punya doa yang baik-baik untuk suami. Nah, selama ini mungkin jangan-jangan kita belum banyak mendoakan suami, teman-teman. Begitu. Makanya keluar tuh kata, oh jadi kesannya sok cuci gitu ya. Nah, terus responnya ketika mendapatkan tadi kata-kata yang tidak baik, misalnya terkesan sok suci, Bunda jangan bingung. Nah, kalau Bunda bingung, itu sudah tidak disiplin kata. Tidak disiplin kata, tidak disiplin pikiran. Ya kan ya Budian ya tadi ya. Suci, terus saya jadi bingung. Itu enggak, jangan. Itu energinya tidak baik gitu ya. Gitu. Jadi bukan bingung. Jadi ya saya minta petunjuk Allah aja langsung. Minta petunjuk Allah ya. Kemudian nah akhirnya karena Bunda bingung, akhirnya hancur hatinya. Itu berkelanjutan tuh Bun. Berkelanjutan. Ibarat nanti di spiritual meternya tuh minus satu nanti tanpa sadar jadi -2, -3, -4 gitu. Hancur itu udah -4 ya, rasa takut gitu teman-teman gitu. Nah, jangan sampai nanti Bunda menjadi apatis -5, -6, jangan Bunda gitu ya. Jadi gimana caranya adalah turunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya. Kemudian segera doakan suami, ya Allah muliakan bahagiakan suami. Doakan yang baik-baik yang banyak sekali kepada suami saya, kepada suami Bunda gitu ya. Terus karena nanti tuh nggak ada lagi tuh tuntutan Bunda yang mengatakan bahwa seharusnya suami yang bimbing saya. Enggak. Allah yang bimbing nanti. Gitu. Ibaratnya Bunda punya kulkas. Suami itu kulkas Bunda. Sebetulnya ketika menikah dengan suami, tujuan kita kan menggapai ridha Allah. Gitu ya. Kalau suami bisa membimbing kita, itu bonus. Gitu. Ibaratnya kulkasnya berarti dingin, enak gitu loh, gitu ya. Gitu. Jadi, tapi kalau ternyata belum dingin, ya minta sama Allah supaya kulkasnya dingin. Gitu, supaya sesuai dengan fungsinya. Minta sama Allah supaya suami ini bisa membimbing saya. Nah, kenapa suami belum bisa membimbing kita? Jangan-jangan kita nih para istri yang belum mendoakan suami. Bisanya menuntut aja ke suami. Tolong dong bimbing saya, tapi tidak pernah mendoakan suami supaya bisa membimbing kita. Gitu ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah perbaiki energi kita, teman-teman. Perbaiki energi kita, perbaiki doa kita. Doakan suami kita supaya bisa membimbing kita. Ya. Gitu. Begitu. Semangat ya Bunda. Insya Allah. Bunda tidak sendiri, banyak yang mempraktekkan ini ya. Alhamdulillah walaupun Bunda mu'alaf ya, banyak kok
orang muslim yang belum terlalu paham juga gitu. Artinya maksud saya tidak ada bedanya Bunda. Yang penting Bunda sudah pegang kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bunda menjadi seorang muslim yang sejati, belajar terus menjadi seorang muslim yang baik ya Bunda ya. Karena seorang muslim itu kehidupannya berkah ya. Ciri-ciri seorang muslim yang baik itu adalah kehidupannya berkah. Gitu. Kalau kita belum berkah, nah insya Allah ayo kita perbaiki bareng-bareng ya supaya kehidupan kita itu selalu berkah. Berkah itu melebihi banyak teman-teman. Karena itu ada campur tangan Allah di situ. Ya. Pokoknya kalau berkah itu di luar akal, di luar nalar, gitu ya. Itu dahsyat, ajaib lah. Alhamdulillah. Begitu Bunda. Ya, Masya Allah ya. Di sini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Sepertinya tadi dia Bunda Devi suaranya katanya wow keren ya. Di sini Ibu Nur Hayati juga bilang di sini tidak mudah Bunda menurunkan garis kebenaran, harus terus menerus. Karena hadiahnya surga Bun, bukan payung. Ya, bukan kipas angin ya Bunda akhirnya ya. Bukan kipas angin. Itu kita perjuangkan. Mohon izin Bunda Dian, ini sudah ini ya. Masya Allah. Lewat, iya. Soalnya ini kajian dahsyat, daging semua sudah lewat 6 menit. Iya. Di sini kita ada pengumuman juga ya ini Pak Saroni. Iya. Teman-teman semuanya di sini kita ada dari Korwil Banten mau adakan pasar ajaib nih dalam rangka menyambut suci Ramadan, diadakan nanti tanggal 3 Maret di Serang Banten. Di Serang Banten di sini kita akan menjual ya. Di sini kan pasar ajaib menjual barang-barang seperti baju-baju dan ada 150 paket sembako seperti itu. Nanti ada voucher belanjanya senilai 30.000 nanti akan dibagikan secara gratis untuk anak-anak panti asuhan dan warga sekitar Banten. Iya, biasanya 30.000 itu untuk menebus ini Bunda, untuk menebus paket sembako gitu. Iya, untuk menebus paket sembako. Jadi kalau baju-baju yang layak jual itu biasanya dijual murah, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Iya, betul. Jadi di sini ada wilayah pengiriman barangnya, di sini ada timnya ya di sini untuk di Tangsel, Tangerang Selatan ada Ibu Evi, nanti ada kontak personnya di situ beliau. Dan di Tangerang Kota bisa hubungi Ibu Bude Prapti ya, ada nomor kontak personnya juga. Dan untuk di Serang bisa hubungi Ibu EN. Jadi kita di sini fotonya ya masuk surga jangan sendiri nih, beramai-ramailah kita pergi. Kita buka open donasi dengan aktif berpartisipasi pakaian layak jual atau transfernya ini langsung ke Ibu Anita ke rekening BCA-nya beliau. Di sini tertera di flyernya gitu. Ayo kita masuk surga bareng-bareng melalui pasar ajaib. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ramai ya bareng-bareng ya. Gitu. Masya Allah ya, ini materinya daging dan dahsyat sekali ya Bunda ya. Malam ini sampai kita kelewat jamnya juga nih, nggak apa-apa ya Bunda ya. Jadi seperti ini ya, mungkin di sini ada closing statement-nya dari Bunda Heria. Silakan. Izin ini menyampaikan dulu ya. Iya. Dari tim dari Pasar Ajaib sudah ada saya udah share flyer ya. Coba dilihat dulu. Ada? Kelihatan kamu. Oke, jadi itu tujuan. Jadi di saat sesudah beres tanya jawab, tim menyampaikan beberapa informasi dari beberapa korwil, diantaranya Pasar Ajaib Magnet Rezeki Korwil Banten ya maaf. Ini sudah ada. Ini kami sengaja diterakan, disampaikan, disarekan supaya masyarakat atau para member, para pecinta magnet rezeki atau para pecinta surga mendapatkan ridhonya Allah, kita bukakan kontak personnya sudah ada di sana, untuk support donasinya sudah ada di flyer, sengaja disarekan, ditampilkan supaya mereka kadang-kala ada yang dibaca tapi kadang-kala tidak mau ditulis seperti apa, dan ini sudah ada disampaikan ya, nanti di-sharekan kembali ya seperti itu ya. Ini kan mana kira-kira
Udah. Oke. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, informasi selanjutnya dari mana ya tadi? Maaf, belum ketemukan. Ini seminar dilakukan secara offline dan online, seminar magnet rezeki, fasilitas dahsyat MR, ilmu MR ya. Ini dari Bunda Ros dan Bunda Novi Setiawati MR. Infaknya Alibur 20 sampai dengan bulan 23 Februari 100, 24 sampai 25 Februari 150. Kalau untuk online 75.000 saja. Dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024. Offline dari jam 8 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Tengah. Online dari jam 7 sampai 11.30. Daftar segera untuk konfirmasi atau pendaftaran 0812 3809 0025 atas nama Yuli. Seperti itu. Ya, full seat. Nanti di share aja Kang ya di apa namanya? Di kolom chat sih Kang. Siap. Coba nanti saya sharekan di kolom chat. Silakan hubungi orang-orang yang sahabat di Bali, silahkan hadir. Ya seperti itulah Bu. Itu Kang mau menanyakan Kang, kalau untuk pasar ajaib kami menerima dalam bentuk mungkin ada jilbab yang masih bisa dijual, silakan nanti informasinya bisa dikirimkan ke alamat saya juga nggak apa-apa gitu Kak. Gitu. Terus pakaian-pakaian layak pakai dalam arti bukannya layak pakai tapi layak dijual gitu Kang ya. Masih dibutuhkan gitu. Atau mungkin ada yang mengirim beras 3 karung pun saya masih siap menerima. Oke. Gitu. Kira-kira Kang Gunggun mau ngasih apa Kang Gunggun? Oke, ini saya sudah share di kolom chat seminar dan pasar ajaib. Kalau untuk saya, insya Allah saya kirimkan beberapa pakaian yang maaf bukan tidak bagus tapi masih layak dipakai. Gitu. Insya Allah kita memberikan yang terbaik. Amin. Insya Allah. Bagi rekan-rekan semua, silakan yang mau memberikan apapun itu. Yang penting 2L saja, luruskan dan luaskan. Luruskan niat, luaskan amal. Seperti itu ya. Itu saja, terima kasih informasi dari tim. Untuk alamat Kang, mohon izin untuk alamat rumah saya aja ya. Ya bisa ditulis Kang. Ya. Ya, silakan tulis. Jalan Komplek Alam Indah. Jalan Komplek apa? Alam Indah. Oke. Alam Indah. Blok L1. Oke, Blok L1. Gang Garuda 2. Gang Garuda 2. Nomor 99. Nomor 99. Poris Pelawat Indah, Cipondo, Kota Tangerang. Poris Pelawat Indah. Pelawat Indah. Cipondo, Kota Tangerang. Cipondo, Kota Tangerang. Oke, siap. 15141. 15141. Siap, Kak. Nama Sahroni. Jadi Bapak Ibu yang mau terima kasih Kang. Mau mengirimkan yang tadi ya sembako ataupun
barang silakan ke Bang Sahroni. Kalau untuk donasi berupa uang silakan disampaikan ke yang saya share di kolom chat. Gitu ya Kang ya, Bang. Ya, Maaf. siap. Oke, terima Gang kasih. Garuda 2, Kang. Gang Oh, Garuda 2. Itu Raruda. Garuda. maafkan saya Iya. salah. Poris, bukan Proris, Poris. Gang Garuda. Ya, Garuda 2. nomor ya. Poris. Iya, Poris. Pelawat Indah Cipondoh Kota Tangerang Oke. 15141 atas nama Bang Sahroni ya. Iya, siap. Cek Tangerang kembali ya Bang, tulisannya Tangerang ya. Tangerang apa Tangerang? Tangerang. Itu tulisannya Ya. Tangerang. Oh Iya. ya sudahlah, yang penting Tangerang saja. Mas, kalau dari kita mau market, kalau Tangerang nanti nggak tahu ini iya, paketnya siap. Tangerang. Oke. 15141. Iya, kalau saya nulis di HP kegedean jempolnya ini. Nah, udah. Ya, sip. Wes ya. Wis. Terima Alhamdulillah. kasih, Kang. Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Triji ya, Masya Allah. Informasi lengkap dan pasalnya juga lengkap sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan Ibu Heria untuk closing statement-nya pada kajian kita malam. Oke, terima kasih Bunda Dian, Kang Triji, Pak Syahroni, Bunda Jamila, Bu Lia, Bu Mintaksi, kemudian Pak Iman, dan seluruh teman-teman yang hadir di sini, Mbak Zahra juga, Masya Allah ya, dahsyat ya. Semoga pertemuan ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Amin ya Allah. sambut ya. Saya makin kesini makin paham ya, di antara berbagai macam informasi, berbagai macam keuangan ya, kondisi keuangan, ternyata kekayaan yang paling besar itu adalah waktu yang bermanfaat untuk kebaikan teman-teman. Dan apalagi kalau waktu yang bermanfaat itu kita gunakan untuk beribadah gitu, untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sekarang bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini adalah bulan yang nanti sama Allah pintunya yang biasanya open sale ya, ibarat mall itu lagi selling gitu tuh, banyak diskon teman-teman, banyak diskon. Jadi ayo kita manfaatkan ya, shopping pahala ke Allah. shopping pahala di bulan Sya'ban dan Ramadan ya. Dan jaga jangan sampai kita udah belanja, udah shopping pahala tapi tas belanjaan kita bolong gitu. Jangan sampai jangan sampai bolong. Bolongnya karena apa? Bolongnya karena garis kebenaran kita yang tinggi gitu ya. Bolongnya karena apa? Karena perisai rezeki kita ya. Gimana cara tambalnya? Cara tambalnya adalah dengan istighfar. Istighfar. Jadi dengan hadirnya orang-orang yang mungkin tidak nyaman, itu adalah cara Allah membuat supaya kita istighfar. Mungkin selama ini kalau nggak ada orang yang membuat kita tidak nyaman, kita tidak beristighfar. Justru dengan hadir kondisi yang tidak nyaman itulah kita bisa menjadi istighfar. Dan istighfarnya itu tidak hanya di mulut ya, tapi masukkan ke dalam sel darah kita, mengalir ke dalam sel darah kita, mengalir ke jantung kita, mengalir ke paru-paru kita, mengalir ke tulang sumsum kita, mengalir ke rambut kita, mengalir ke mata kita, menjadi ibaratnya tuh kita disapu, di cleaning gitu loh, di deep cleaning tubuh kita ya dengan istighfar tadi ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Semoga nanti setelah istighfar beres, kemudian dengan di washing, dibersihin lagi ya. Ibarat rumah itu habis disapu, kemudian dipel, kemudian pakaiannya tuh di laundry ya kan, di dry cleaning. Nah begitu juga dengan tubuh kita teman-teman. Daleman kita, dunia kuantum kita, Allah benerin. Sel-sel di dalam tubuh kita dibersihin semuanya, sehingga nanti begitu Ramadan indah dan kita bisa berlari kencang sampai mendapatkan Lailatul Qadar. Ya.
Semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi ya di kajian yang dahsyat ya, tentunya dari saya mohon maaf ya kalau ada yang ada kata-kata yang baik itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kata-kata yang tidak baik itu dari saya pribadi. Saya Al-Fakir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai berjumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bunda Haria. Sama-sama. Terima kasih Bunda Ria. Sama-sama Om Roni. Barakallah. Barakallah. Tadi kita nggak foto ya? Iya. Ini gimana nih kalau foto pakai ini? Gak apa-apa. Dari Bunda foto aja Bun. Ayo jangan keluar dulu ya, kita foto-foto. Tadi Masya Allah ya udah 60.000 peserta, itu udah sebagian sudah 61.000 peserta tadi ya. 2.000 ya. Ya sudah ada 2 layar. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak berasa fotonya. Ya, jadi kita ucapkan kasih Bunda ilmunya. Sama-sama. Pamit ya teman-teman. Ya, ketemu lagi. Terima kasih semuanya, Bunda-bunda, terima kasih. Sehat dan berkah selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum boleh tutup ya. Bikin dulu. Iya, Assalamualaikum.